Halo Sobat Berbagi, saya Dr. Boy Abidin. Apa kabar Anda? Kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Anda atau Sahabat Berbagi yang sedang hamil. Yang saya mau obrolkan adalah mengenai kualitas dan kuantitas pemeriksaan kehamilan atau antenatal care. Jadi ada dua faktor nih, satu kualitas, satu kuantitas. Saya bicara mengenai kuantitas dulu ya. Jadi berapa kali sih sebenarnya selama masa kehamilan yang 40 minggu tadi, 37-40 minggu, seorang wanita perlu periksa kehamilan. Kalau berdasarkan panduan dari pemerintah, idealnya 4 kali. Artinya disarankan paling tidak 4 kali untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Pertama atau sekali di trimester 1, sekali di trimester 2, dan 2 kali di trimester ketiga. Jadi pada kehamilan 0-3 bulan itu 1 kali, 4, 5, 6 bulan itu 1 kali, kemudian 7, 8 sampai melahirkan itu 2 kali. Alasannya kenapa yang terakhir lebih sering atau di trimester 3 lebih dari 1 kali atau menjadi 2 kali, karena memang pada trimester 3 itu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup drastis, cukup cepat ya. Jadi kita harus melihat nih banyak hal pada trimester 3 karena bisa saja terjadi perubahan, terutama adanya kenaikan tekanan darah yang berisiko untuk terjadinya preeklamsi dan eklamsi, atau lebih mudahnya terlihat pasiennya bisa kejang. Nah, ini sangat membahayakan sehingga perlu periksa lebih sering pada trimester ke-3. Ini kuantitas yang disarankan oleh pemerintah untuk wilayah Indonesia yang cukup luas karena tidak semua wanita bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan seperti Anda yang tinggal di kota besar. Kuantitas untuk Anda yang tinggal di kota besar tentunya berbeda. Pada trimester 1, trimester 2, jadi sampai kehamilan 7 bulan, ini disarankan periksanya paling tidak sebulan sekali. Jadi dari awal kehamilan sampai kehamilan 28 minggu, itu 1 bulan sekali atau 4 minggu sekali. Nah, pada kehamilan antara 28 sampai 36 minggu, itu 2 minggu sekali, atau 1 bulan 2 kali, dan 36 minggu sampai 40 minggu atau sampai proses persalinan itu seminggu sekali. Nah, pemisahan-pemisahan ini perlu dilakukan untuk melihat bagaimana tumbuh kembang bayi dalam kandungan. Kalau terjadi masalah atau terlihat ada masalah pada pertumbuhan janin dalam kandungan, maka kita bisa segera mengantisipasinya. Ini kita bicara mengenai kuantitas. Ya. Kemudian yang kita bicara berikutnya adalah mengenai kualitas. Ini yang sangat penting. Kualitas, baik yang di kota besar maupun yang di daerah yang bukan di kota besar, harusnya sama. Jadi yang tadi melakukan 4 kali maupun yang lebih dari 4 kali, kualitas itu yang paling penting. Kualitas artinya pemeriksaannya harus betul-betul dilakukan. Ya, dulu ada istilahnya 5T, kemudian ada 7T, ada 9T, 10T. Ya, T itu biasanya terdiri dari yang paling penting adalah kita lihat bagaimana timbangan ibu. Kemudian kita lihat bagaimana tekanan darah ibu atau tensi. Kemudian pemberian tablet tambah darah. Kemudian pengukuran tinggi fundus. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan tatap muka atau wawancara ya. Jadi banyak pemeriksaan-pemeriksaan lain yang perlu dilakukan. Dan data-data tadi itu harusnya tercatat. Jadi ditulis ya dalam buku sehingga kita bisa lihat bagaimana grafik pertumbuhan tersebut. Kemudian pada saat pemeriksaan itu betul-betul ada komunikasi antara tenaga kesehatan dengan wanita hamil tersebut. Jadi bukan asal periksa atau periksa begitu saja tanpa ada komunikasi yang di dua arah antara ibu dan pemeriksa atau tenaga kesehatan. Ya, jadi ini mengenai kualitas. Jadi kualitas ini penting sekali ya karena dengan pemeriksaan kehamilan yang baik, dengan kualitas yang baik, maka kita harapkan kita bisa mendeteksi adanya masalah-masalah atau risiko yang bisa terjadi atau yang akan terjadi pada seorang wanita hamil tersebut. Sehingga tujuannya adalah kita mau menurunkan atau menekan angka kematian ibu dan bayi. Karena di Indonesia angka ini masih sangat tinggi. Ya, jadi kita harus sama-sama nih, tenaga medis, dokter, bidan, perawat, kemudian pasiennya, kemudian lintas sektoral, pihak pemerintah daerah, ini juga perlu saling bahu-membahu untuk bekerja sama meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan pada wanita hamil untuk menurunkan atau untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. Ya, jadi buat Anda yang sedang hamil, coba perhatikan betul mengenai kualitas dan kuantitas pemeriksaan kehamilan Anda, dimanapun Anda berada. Semoga kehamilan Anda sehat-sehat saja dan persalinannya melahirkan bayi dengan kondisi yang baik dan sehat. Bagi Anda yang suka dengan informasi ini, Anda bisa like. Bagi Anda yang punya saudara, punya kakak, adik, atau teman yang dalam proses kehamilan saat ini, bisa Anda share buat mereka. Dan bila Anda ada pertanyaan atau komen, bisa tulis di kolom komen Dr. Boy Abidin.
Informasi-informasi kesehatan lainnya bisa Anda lihat juga di konten YouTube Dr. Boy Abidin atau bisa Anda dengarkan di podcast Dr. Boy Abidin. Juga Anda bisa DM saya di Instagram saya di @boysvog. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.